Kalau kamu kepengen lulus tes CPNS, siap-siap buat nggak tidur. Karena itu aja kuncinya sebenarnya. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Solo Tips, sebuah channel yang biasanya ya udah nggak usah biasanya, yang berbagi ice breaking dan juga materi-materi kreatif yang bisa digunakan oleh bapak, ibu, guru, atau pekerja-pekerja public speaking lainnya, serta berbagi kisah-kisah yang bisa Mas Solotip bagi. Nah, di berkisah kali ini Mas Solotip akan melanjutkan di berkisah yang sebelumnya. Sebelumnya Mas Solotip bilang bahwa Mas Solotip itu lulus CPNS di tahun 2018. Dan memang benar, waktu itu Mas Solotip lulus CPNS di tahun 2018. Dan sekarang Mas Solotip udah bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di UPT Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur sebagai seorang penyuluh bahasa. Nah, Mas Solotip itu seperti yang Mas Solotip bilang di video sebelumnya, mungkin yang belum nonton bisa dicek di sini ya. Nanti teman-teman bisa tonton dulu yang di sini nih, nanti baru lanjut di video ini. Jadi Mas Solotip bilang, yang pertama sekali Mas Solotip kunci waktu ketika bisa lolos. Ini kunci pribadi ya Mas Solotip ya. Jadi ini disclaimer dulu nih buat teman-teman ya, catatan utama nih. Ini adalah yang Mas Solotip lakukan. Jadi bisa jadi masuk di teman-teman, bisa jadi enggak. Jadi ya anggap aja ini sebagai masukan gitu. Mau dipakai silakan, nggak dipakai nggak apa-apa. Karena masuk nggak masuk itu kan masing-masing orangnya gitu. Di tahun 2018 itu Mas Solotip pertama sekali tips yang Mas Solotip kasih adalah bukan tips sih. Yang Mas Solotip lakukan adalah karena Mas Solotip punya pengalaman di tahun 2017. Karena beda ya, beda euforia gitu. Ketika kita masuk di masuk di ruangan ketika tes CPNS itu tuh ada rasa-rasanya gitu. Ada rasa gugup, kemudian ada rasa takut. Apalagi teman-teman yang tesnya CAT itu kan kalau kita selesai ngisi kan langsung muncul tuh nilainya. Nah, itu tuh rasa deg-degan yang kayak gitu tuh biasa mempengaruhi dari awal. Nah, di tahun 2017 tuh Mas Solotip udah belajar tuh. Soalnya bakal begini, interface bentuknya, aplikasinya tuh begini, soal yang bakal muncul tuh seperti ini. Itu yang bikin Mas Solotip punya pengalaman sehingga Mas Solotip pakai untuk tes di tahun 2018. Jadi di 2018 tuh Mas Solotip udah persiapkan karena punya pengalaman di tahun 2017. Nah, di tahun 2018, apa yang Mas Solotip lakukan adalah yang seperti Mas Solotip bilang di awal, Mas Solotip nggak tidur. Ya nggak tidur banget juga sih. Karena waktu itu gini, Mas Solotip waktu itu belum punya kerjaan, karena memang baru lulus. Lulusnya itu 2018, di bulan November. Kemudian pembukaan CPNS itu di paling akhir kalau nggak salah daftarnya di November juga, di bulan-bulan akhir. Bukan November, September. Kemudian pembukaan CPNS-nya kalau nggak salah, kalau paling lambat itu September, Oktober kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat loh ya. Pokoknya Mas Solotip itu sempet lah daftar gitu setelah lulus kuliah, Mas Solotip langsung daftar CPNS di tahun 2018. Waktu itu Mas Solotip juga nggak nyangka sih ada yang sejurusan Mas Solotip, karena Mas Solotip lulusannya sastra Indonesia, kemudian nyari yang sesuai itu, kemudian dapat, dan kemudian juga dapatnya di kota sendiri gitu. Jadi enak banget gitu, Mas Solotip rasanya kayak rezeki aja gitu, dapatnya di ada nih yang cocok dengan ijazah, kemudian cocok juga dengan passion. Mas Solotip suka ngomong gitu, kemudian cocok juga dengan kotanya karena nggak perlu keluar kota dan meninggalkan kota gitu. Jadi Mas Solotip daftar tuh di situ. Setelah daftar, Mas Solotip yang pertama Mas Solotip lakukan adalah latihan soal. Karena ini yang paling utama. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lulus CPNS, latihan soal. Terserah tuh. Kalau sekarang kan banyak tuh ya, ada yang bimbel online, ada yang bimbel offline. Kalau Mas Solotip bener-bener belajar sendiri. Jadi Mas Solotip waktu itu karena nggak punya kerjaan ya, nggak punya duit juga gitu. Jadi pergi waktu itu ke Gramedia nyari buku CPNS. Dan buku CPNS yang Mas Solotip beli itu buku yang paling murah.
Karena ada tuh waktu Mas Latif datang ke sana, toko penuh banget, orang datang ke sana. Biasa Gramedia tuh di kotanya Mas Latif jarang banget orang gitu. Paling datang itu anak-anak muda yang suka baca novel, mereka datang ke novel. Waktu itu pas Mas Latif beli datang ke Gramedia itu penuh banget sama ibu-ibu sama anaknya. Beliin buku CPNS yang gede-gede banget tuh, yang 200 ribuan. Kalau di tempatnya Mas Latif harganya 200 ribuan tuh. Kalau di e-commerce harganya 150 ribuan, 200 ribuan. Mas Latif beli yang harganya 100 ribuan. Kecil banget gitu, kecil tipis, tapi yang penting soalnya banyak gitu buat Mas Latif. Yang penting itulah dapat soal, kemudian Mas Latif pakai itu latihan tiap hari. Kemudian Mas Latif tambah juga dengan soal beli di internet, ebook gitu, beli di internet ebook. Sebenarnya itu borang soal tahun-tahun yang zaman dulu tuh, yang sebelum CAT kayaknya sih gitu. Kemudian itu Mas Latif beli, kemudian buat nambah-nambah soal gitu, materi soal yang bisa Mas Latif latih. Nah, kemudian sempat juga beli aplikasi waktu itu yang sebenarnya isinya sama juga sih, soal-soalnya sama-sama juga, itu doang isi soal diputar-putar gitu. Tapi Mas Latif waktu itu beli itu juga buat latihan pakai HP sendiri. Nah, itu tips yang paling pertama. Kalau bisa banyakin soal latihan. Latihan banyak soal itu membantu. Pertama yang harus kalian ingat, soal yang kalian latih itu nggak mungkin bakal ada yang keluar di tes. Kenapa? Karena soalnya orang BKN itu banyak banget. Udah banyak berkas gitu, udah banyak soal, dan itu di rolling dan random, orang nggak ada yang tahu tuh soalnya apaan. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Jadi ngapain dong kalau misalnya ada pertanyaan, ngapain dong latihan soal kalau soalnya nggak ada yang keluar? Ya bukan ngapalin soal, tapi ngebadanin diri untuk tes. Jadi ngebiasain kita untuk baca soal panjang, ngebiasain kita untuk ngitung, karena ada beberapa yang ngitung-ngitung, kemudian ngebiasain logika kita berpikir, terus ngebiasain kita tahu yang mana TIU, yang mana TKW, yang mana TKP. Jadi kita udah tahu tuh, ini masuk TKW nih, oh saya harus begini nih, TIU nih, saya harus begini nih, TKP nih, saya harus begini nih. Jadi udah ngebadanin gitu, jadi udah siap, karena kita udah latihan tiap hari. Nah, kemudian kalau bisa berlatihlah dengan cukup panjang. Jadi yang Mas Latif katain, Mas Latif nggak tidur, bukan nggak tidur banget ya. Jadi waktu itu Mas Latif daftar di bulan September, tesnya kalau nggak salah di bulan November, September, Oktober, November, pas 3 bulan, sekitaran 2 bulan atau 3 bulanan gitu. Mas Latif betul-betul hanya belajar dari pagi bangun jam 8 sampai jam 10 malam itu Mas Latif latihan soal, itu aja Mas Latif hafalin. Undang-undang bahkan Mas Latif hafalin. Karena Mas Latif berpengalaman di tahun 2017 sempat ya ditanya undang-undang. Jadi akhirnya Mas Latif hafalin tuh undang-undang ini isinya apa. Isinya aja deh paling enggak. Karena Mas Latif nggak mungkin ngapalin isinya secara penuh. Maksudnya subbagian itu ya, bab 1 itu apa, bab 2 itu apa, gitu-gitu. Mas Latif hafalin yang gitu-gitu. Dan itu Mas Latif lakuin hampir 3 bulan non-stop, bahkan hari Minggu, Sabtu Minggu. Karena Mas Latif nggak punya kerjaan waktu itu, dan memang belum kerja. Jadi Mas Latif memanfaatkan waktu untuk berlatih lah. Karena Mas Latif pengen masuk kerjaan itu, karena udah passion banget itu. Ada yang penyuluhan, kemudian Mas Latif kan suka ngomong dan belum punya tempat untuk ngomong gitu yang pas. Jadi siapa tahu sambil kerja, sambil bisa ngomong di depan orang gitu. Jadi Mas Latif masuk tuh di penyuluh bahasa. Jadi mental pengen masuk lah gitu. Jadi bukan karena PNS-nya, tapi memang karena passion aja gitu. Jadi kapan lagi passionnya diwadahi dengan PNS gitu kan, jadi ikutan masuk gitu. Dan itu Mas Latif latih selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang baru belajar 2 jam udah ngeluh, udah mainan HP, Mas Latif belajar sampai, ya Mas Latif selingin juga sih, ngeliat YouTube, nonton YouTube gitu ya. YouTube-nya juga yang Mas Latif liatin itu soal-soal. Jadi betul-betul soal tiap hampir 3 bulanan Mas Latif belajar kayak gitu. Jadi itu, pertama adalah banyak baca soal, yang kedua adalah berlatih tiap saat, dan yang ketiga adalah mentalnya harus percaya bahwa itu rezeki. Ini yang paling penting nih, bahwa itu adalah rezeki, dan kalaupun memang tidak lolos berarti bukan rezeki, dan mungkin udah disiapin hal yang lebih baik di luar sana. Jadi
Jadi PNS itu bukan tujuan utama gitu. Jadi ya itu pekerjaan aja. Kalau misalnya lulus ya alhamdulillah, kalau nggak lulus ya berarti ada pekerjaan lain yang disiapkan sama Tuhan lebih baik gitu. Jadi itu yang Mas Lutip rasa perlu kita persiapkan di tes CPNS, dan yang paling penting ya doa gitu ya. Itu hal yang tidak boleh dilupakan. Dan juga mental bahwa kita ini bakal kerja dan berikan hal yang terbaik gitu. Jadi yang paling utama itu. Ya utama semua sih. Tapi yang paling utama kalau secara teknisnya itu yang paling penting adalah soal-soalnya dilatih. Karena kita harus tahu tuh TKP itu apaan aja sih isinya. Kemudian TKP itu isinya apaan aja sih. Kemudian TIU itu isinya apaan aja sih. Soalnya bagaimana, bentuknya seperti apa. Karena ketika nanti kita ketemu sama soal itu, kita udah tahu cara nyusun kerangka untuk ketemu jawabannya. Seperti itu. Dan kita tahu juga tuh yang mana soal susah, yang mana soal mudah. Jadi kita ketemu sama soal susah, nanti pas tes kita udah tahu nih, oh ini soalnya susah, nanti aja lah dilewatin aja dulu, yang lain aja gitu. Kan ketahuan tuh. Nanti kalau tes CAT itu kelihatan kok yang mana yang belum dijawab soalnya, mana yang udah dijawab, warnanya tuh berubah gitu. Kalau yang belum dijawab kalau nggak salah warnanya merah, kalau yang udah dijawab warnanya hijau. Kalau nggak salah tuh gitu. Kalau nggak lupa loh ya, lupa juga. Intinya gitu. Yang penting latihan banyak soal. Karena bukan ngapalin soal, tapi ngelatih caranya soalnya. Karena ngebiasain, ngebadanin gitu. Karena waktunya singkat banget, satu soal itu saya lupa berapa jam sih kita tes itu ya. Mungkin yang tes CPNS juga bisa tulis di bawah berapa jam untuk nyelesain semua sesinya. Itu soalnya panjang banget gitu. Jadi kita membiasakan diri untuk baca. Seperti soal baca bahasa Indonesia misalnya, kan kita nggak perlu baca semua soalnya kan. Yang paling penting kan kita baca dulu perintahnya, pertanyaannya apa, kemudian baca jawabannya apa, baru kita lihat ke atas di paragraf mana ketika kira-kira itu ketemu gitu jawabannya. Jadi seperti itu, ada trik-triknya gitu. Jadi dan trik itu bakal muncul kalau kita udah kebiasaan menjawab soal. Jadi memang latihan itu penting. Dan banyak-banyakin soal dan banyak-banyakin latihan. Ya itu sih yang paling utama. Nggak ada hal lagi selain itu sebenarnya. Dan keyakinan bahwa ya udah itu mentalnya bahwa itu rezeki-rezekian. Kalau memang nggak lulus ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau lulus ya alhamdulillah. Dan yang paling penting ya, dan juga memberikan yang terbaik gitu. Kalau memang niat untuk masuk situ loh ya. Kalau nggak niat pengen cuma cari pengalaman ya udah nothing tulus aja gitu. Jalan biasa gitu aja. Seperti itu yang bisa saya kasih tahu untuk tips apa yang saya lakuin. Nanti siapa tahu ada yang pengen tanya-tanya, silahkan ditanya-tanya ke saya. Dan jangan lupa kalau misalnya suka sama video ini, di like, komen, dan subscribe channel, jangan lupa ya. Dan juga kalau misalnya butuh ice breaking, buka aja tuh video-video Mas Lutip, banyak tuh. Mas Lutip juga akan berbagi ice breaking tiap minggunya kalau udah kerjaan selesai. Karena kerjaan yang paling utama. Kalau udah kerjaan selesai kosong, baru bisa ngerjain hal di luar kerjaan. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman. Siapa tahu rezeki teman-teman ada yang masuk PNS atau pekerjaan lainnya. Terima kasih.